Kalau job shopping akhirnya juga window shopping karena tidak bisa beli apa-apa. At the end of the day, if you are, for example, job shopping, this year you are going to work in this place, and the next year you are going to find another job. And then because of that, you are standing in front of the wall, also window shopping, because you are not able to afford the things inside. Jadi tahun 2021 hanya 27% lulusan yang sesuai dengan jurusan bekerja di tempat yang sesuai dengan bidangnya. Ini kan makanya Nadiem Makarim memperkenalkan namanya MBKM. Ini kok. Kemudian presentasi lulusan bekerja tidak sesuai dengan jurusan, tapi ini studi, tapi ini lokal ini. Dia katakan bahwa ada 67% orang bekerja sesuai dengan bidangnya. Tapi ini kan very tiny number of sampel. Kemudian kita lihat presentasi angka kerja, angkatan kerja lulusan sarjana. The degrees and diplomas they obtain from college or university are no longer easy to guarantee. Sorry, ada tunya kan? To guarantee for getting a job. Jadi ini tahun 2016. Jadi gelar sarjana sekarang tidak lagi menggaransi kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. No longer we are respected or we are honored because of our degree. No longer. Even today PhD, it's not that having that much bargaining position. Kalau seperti di Inggris, pengalaman mungkin Pak Mukrin, mungkin Prof Konder juga di Prancis, mungkin Pak Muhtar, kemudian saya punya moderator ini di Amerika. Ini tidak lagi seorang PhD itu biasa sekali. It's not a special group of people or group community. They are normal people. Tapi kalau di sini kita masih punya posisi. But at the end of the day, gelar adalah salah satu tolak ukur legalitas formal. But at the end of the day, what you can do and how you can do your work on the basis of your knowledge, Yang kami hormati Ketua Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, Bapak Muhtar Marhum, MID, PhD. Muslim, SPD, MPD, MSc, PhD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FK Universitas Tadulako, Bapak dan Ibu para tamu undangan dan peserta workshop yang berbahagia. Prodi Bahasa Inggris dan Dengan S2 S3 senantiasa dari Inggris. memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah acara PFD Untar dimulai. Lalu pula kita haturkan salawat serta salam. Maaf, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Abraham Akbar, SMP MPD. Agenda selanjutnya, laporan koordinator program studi pendidikan bahasa Inggris, dan hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Rofiko. Selamat siang semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur Alhamdulillah kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia nikmat kesehatan beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang bidang umum dan keuangan Bapak Abdul Kamarudin, SPD, MID, PhD. Ketua Senat FKIP Universitas Tadulako, Bapak Dr. Andes Muhtar Marhum, MID, PhD. Yang saya hormati narasumber kita dari UIN Dato Karamah Palu, kebetulan juga Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN, Bapak Ruslim, SPD, MPD, MSc, PhD. Ya, banyak yang kami. Bapak Ibu dosen para undangan workshop dalam studi pendidikan bahasa Inggris untuk mengetahui relevansi dari pelaksanaan kurikulum SPBI yang telah diterapkan dengan kebutuhan pas jurusan. Yang ketiga, untuk mengevaluasi kurikulum SPBI sebagai pengembangan keilmuan, dan terakhir sebagai yang saya sampaikan
Semoga meskipun sedikit pesertanya akan membawa hasil yang besar dan akan berdampak baik untuk akreditasi Islam. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sekaligus untuk membuka kegiatan ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara workshop penyusunan laporan presentasi studi program studi pendidikan bahasa Inggris oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Bapak Abdul Kamarudin SPD MID PhD. Kepada Bapak wakil dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Ketua Senat Akademik FKIP 4, Bapak Montal Marhum PhD. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 dan S2, kedua-duanya ini ibu-ibu, yang Ibu Dr. Rofiko MD dan Ibu Dr. Aminah SPD. Pemateri kita hari ini Bapak Muslim SPD, MPD, dan SJ PhD. Thank you for coming to this program. D3 harus Informatika bahasa Inggris. Dulu saya sendiri Pak Nadrus dan Pak Budi alumni. Angkatan saya itu di tahun 92 itu merupakan angkatan terakhir program Diploma 3 Pendidikan Bahasa Inggris. dari D3 ke S3. Iya. Alhamdulillah pada saat itu Pak Ruslin sudah selesai ya. D3-nya kami masuk di tahun 92 dan selesai 95 untuk D3, kemudian lanjut ke yang kami hormati senior kita, dosen senior di Fakultas Bahasa Inggris, ada Pak Muhammad Arif, PD, Jamiluddin, Pak Dr. Jamiluddin, dan Bapak Ibu dosen yang lain bahasa Inggris, kesempatan dan undangan dari luar yang institusi, apakah itu program studi, fakultas atau universitas. Tujuannya adalah bagaimana komunikasi antara alma mater dengan alumni ini tidak terputus. Ya, banyak informasi yang kita bisa peroleh dari present study ini. Ya, salah satunya adalah kita bisa mendapat informasi di mana alumni kita sekarang berada, ya. Apakah mereka sudah terserap di dunia kerja, ya. Kemudian berapa lama masa tunggu mereka untuk mendapatkan pekerjaan, ya. Itu our alumni, ya. In order to evaluate our curriculum, ya. Do we need to develop? We need to revitalize our curriculum, yeah, based on the workforce need. Saya beberapa hari lalu mendapatkan email dari La Trobe University yang memberikan informasi terkait Alumni Award 2023, dan itu dilakukan setiap tahun. Kami dapatkan email informasi yang terkait apa yang terjadi alma mater dengan alumni ini tetap masih ada. Ya. Pada saat kita membutuhkan informasi dari alumni kita akan mudah kita menghubungi alumni. Bahasa kita menggunakan seperti itu, ya. Kita sama-sama dari kampung yang sama, kampung Inggris. Mudah-mudahan ini spirit together. Kalau istilahnya Pak Dokter Lamdi, dan kalau dokternya itu Pak Darsikin, asisten Dokter Lamdi itu Pak Nadu. Ya. Ya. Dan mereka ini sudah berhasil mengantarkan 5 prodi unggul, ya,
ya, dan 2 prodi A dan seterusnya. Ya, jadi kita berharap ya, artinya Pak Nadun itu ada di prodi bahasa Inggris ini kita manfaatkan beliau ini untuk bisa membantu tim ini ya untuk menyelesaikan DKP. Pak Arif ini adalah merupakan alumni awal dari prodi bahasa Inggris dan beberapa teman dosen yang lain. Sambutan sekaligus pembukaan oleh Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Bapak sekalian, kami memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas kemerdekaan workshop penyusunan laporan tesis tadi proyek bahasa Inggris pada hari ini secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. sertifikat penghargaan kepada Kerjasama MOU. Antar prodi itu. MOU Tadris. Kalau di sana tadris tadarus. Oh iya. Tadarus belum puasa. Lu kalau Arabia. Ah. MOU Prodi Pendidikan Bahasa Inggrisnya. Mau disaksikan? Boleh, saya kalau Ui. Pak Ketua. Oh, Aku ambil supaya masa jadi map. saya yang penting Ibu Korprodi sudah panggil kita, sudah senang hati kita Ibu. kerjasama MOU Tadris UIN Dato Karama. UIN Dato Karama MO-nya lalu masih iya. dengan Sekarang sudah berubah. Sebenarnya Bapak Ibu bersama kita pada kesempatan ini saya akan memberitahu sedikit terkait ini pendidikannya ini di ada S2 nya Sussex University. Ya. Title is Sussex University. Komyu Sussex, Komyu Ini namanya. tekan di seksnya itu Sussex, Yang 3 hurufnya di belakang. Sussex itu yang Komyu Sussex University. Sussex Ya, University, itu dia. United is Sussex, United Kingdom. Inggris. Tahun 2017 beliau mendapatkan gelar PhD-nya di sana. Kemudian juga beliau S2-nya juga di sana, Master Science-nya. Focuses Research Method in Education. Kemudian شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Perguruan dan Pendidikan Universitas Dadulako, dengan hormat kami sebutkan namanya Bapak Abdul Kamarudin SPD, MPD, PhD. Semoga guru besar hari ini. Amin. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya muliakan, saya punya guru, mentor, keluarga saya. Mohon maaf Prof, saya sebutkan dulu beliau bukan berarti tidak menghargai ada Prof, tapi saya ingin karena beliau adalah the living witness of my life career. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Haji Muhtar marhum MPD PhD. Jangan tambah al. Dalam waktu dekat. Amin. Amin amin ya Rob. Beliau sudah masuki dunia putih. Ya. Saya Meninggalkan dunia hitam. meninggalkan dunia hitam. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya muliakan Bapak Profesor Konder Manurung MD LD DEA PhD. Luar biasa ini sebagai Ketua Lembaga Bahasa Universitas Dadulako. Ketika beliau pergi studi, saya ambil S1 di sini. Haja Rofiko MTD, senior 1 tahun dari saya. Beliau S1, tapi bukan di bangku kuliah.
Tapi ketika saya ikut Olimpiade Guru Nasional dan juara 1 di Provinsi Sulawesi Tengah, kenapa sempat agak sedikit look down by itu tidak sembarang seluruh Indonesia dikalahkan dan bisa tembus. Jadi kalau masuk Indato Karama itu berarti saya juga punya sesuatu yang saya bisa share di sana. Bukan orang luar negeri, pasti saya tidak dipakai jadi narasumber di sini. Cuma karena saya orang luar negeri, maksudnya di Indato Karama, jadi undanglah Dr. Andos Haji Muhammad Arif MPD. Saya sempat tidak fokus dengan segala hormat, dengan segala permohonan maaf. Saya dari luar biasa belajar 4 mata kuliah dengan beliau dan semua saya dapat nilai A1 dari beliau. Luar biasa. Tidak gampang ngomong. Artinya witness of my teaching career. Alhamdulillah. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke unta ini sebetulnya hanya berbagi. Baik. Sebetulnya bidang saya apalagi tetap kait dengan laundry dan akreditasi, tapi anyway menyambut undangan yang hangat ini 32 Indato Karama yang sudah berdiri 6 tahun kurang lebih 7 tahun hari ini, dan kita punya mahasiswa kurang lebih 493 mahasiswa. I always say, I always mention to my students, you don't need to sell the English department. You just need to show what you can do in that department. This is enough. Karena bahasa Inggris sendiri tidak perlu dijual, dia sudah laku. Luar biasa. Jadi bahasa Inggris sekarang sudah diminati, apalagi dengan aplikasi yang baru. Dan juga diserahi amanah sebagai Kepala International Office di Indato Karama Palu, walaupun belum ada dalam nomenklatur. Silakan Pak Wayan. Baik. And to investigate the achievement of an institution graduates in finding jobs, relevant jobs, or continuing their studies. Jadi 2 hal sebetulnya. Jadi apakah mereka profesor, ini luar biasa. Ini saya kira kalau untuk mendapat, I believe so. Nah, saya ingin menampilkan beberapa contoh terkait dengan research tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Wadia Ketua tadi, bahwa kita saban minggu atau hampir 1 kali 2 minggu itu ada saja email yang masuk ke email kita. Bagaimana mereka sudah 7 tahun saja katanya memberikan kontribusi yang Anda bisa berikan. Kebetulan ada teman saya sekarang sudah jadi second top security officer di Pakistan. Sama-sama kami kerabat. Beliau adalah orang yang sangat berharga dalam karir akademik saya. Banyak memberikan pencerahan. Sekarang sudah menjadi second top security officer di Pakistan. Jadi kalau harus tindakan Pakistan itu sudah di-escort oleh tentara. Luar biasa. Ini kan kebanggaan. Email untuk memastikan what I'm doing. Coba yang kali research tadi ini sangat penting. Di sana itu mereka betul-betul menjejaki apa sebetulnya yang telah dilakukan oleh alumni. Karena itu menjadi kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan minat mahasiswa asing untuk masuk di kampus tersebut. Dan mereka, saya kira sangat sesuai jurusan lulusan dengan pekerjaan yang diambil. Sekarang kan terjadi banyak window shopping, job shopping. Jadi ada job shopping. Job shopping itu pertama dikoin oleh salah seorang dari itu tahun 72. Jadi orang sudah boleh shopping ketika revolusi industri yang tadinya manpower itu menjadi digital atau computer monitor organized staff. Jadi semakin berubah. Contoh misalnya di Ford Foundation itu advancement in technology makes people to go home and stay home. Apalagi hari ini setelah 10 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, tingkat kepuasan lulusan terhadap kompetensi yang didapatkan selama kuliah. Ya, selama ini kita selalu ukur tingkat kepuasan pengguna kerja, kepuasan lulusan terhadap kompetensi yang didapatkan di kampus. Saya termasuk yang sangat puas dengan diajar oleh Pak Haji Muhtar Wahdu MPD dengan Bapak Dr. Andos Haji Muhammad Arif
PD. Saya sangat puas karena inilah saya bisa ke Inggris, bisa lulus dan bisa studi dan bisa jalan-jalan. Asbab mereka memberikan kompetensi yang benar-benar diharapkan di dunia kerja. Kemudian tingkat presentasi lulusan yang langsung bekerja dan lanjut kuliah. Kemudian rata gaji yang diperoleh lulusan pada pekerjaan pertama. Kalau di Indonesia hari ini rata-rata gaji yang diterima oleh alumni S1 itu kalau tidak honor 5 juta rupiah take home pay-nya. Tapi kalau di Singapura yang terakhir per 2023 Januari itu sudah 46,439 juta. Jadi dia bisa beli mobil sekelas Kijang yang keluaran tahun 2000 dengan 1 bulan take home pay. Bayangkan kita. Saya kira termasuk saya dan mungkin Prof. Koder gaji pokoknya belum nyampe ke kisaran 7 juta barangkali ya. Coba bayangkan kita di Malaysia tahun 2012 teman saya balik seorang PhD dihargai dengan 5.000 ringgit. 5.000 ringgit setara dengan 15 juta waktu itu. Dihargai dengan PhD-nya. Alhamdulillah saya kasih tahu teman saya dihargai dengan 250 pound atau setara dengan 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Jadi ini kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pencarian kerja lulusan. Ini aspek yang akan dibahas. Baik. Others may better consider tingkat kesiapan keterampilan teknis. Apa sih yang dibawa alumni bahasa Inggris? Apa yang bisa dilakukan? Apa mencari pekerjaan? Kemudian ada satu tapi tidak terlalu kesan. Apa sih kesannya Anda alumni UNTAD? Saya bangga menjadi alumni UNTAD. Di mana-mana saya katakan Windato Karamapalu, khususnya teknis bahasa Inggris itu ada 8 atau 9 dosen bahasa Inggris alumni Universitas Tadulako dan they are in that good position. Sebetulnya kalau FKIP bahasa Inggris UNTAD tidak dapat unggul, saya agak sedikit perasaan saya karena alumni sudah luar biasa, no doubt. Cuma karena tidak di-track dengan baik. The problem is not traced effectively. Otherwise, they're all good in the field of work today, no doubt. Karena bahasa Inggris sana apa? Kalau dibilang alumni UNTAD, they got the certain spot, certain position because of the competition is so tight today. Ada yang dari Malang, ada yang dari, tapi alumni bahasa Inggris UNTAD tidak bisa dianggap ini. They hold the position now. Kalau job shopping, ini juga window shopping karena tidak bisa beli apa-apa. At the end of the day, if you for example, job shopping, this year you are going to work in this place, and the next year you are going to find another job. And then because of that, you are standing in front of the wall, also window shopping, because you are not able to afford the things inside. Jadi tahun 2021 hanya 27% lulusan yang sesuai dengan jurusan bekerja di tempat yang sesuai dengan bidangnya. Ini kan makanya Nadiem Makarim memperkenalkan namanya MBKM. Here we go. Kemudian presentasi lulusan bekerja tidak sesuai dengan jurusan, tapi ini studi, tapi ini lokal. Dia katakan bahwa ada 67% orang bekerja sesuai dengan bidangnya. Tapi ini kan very tiny number of samples. Kemudian kita lihat presentasi angkatan kerja lulusan sarjana. The degrees and diplomas they obtain from college or university are no longer easy to guarantee. Ada tunya kan? To guarantee for getting a job. Jadi ini tahun 2016. Jadi gelar sarjana sekarang tidak lagi menggaransi kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. No longer we are respected or we are honored because of our degree. No longer. Even today PhD, it's not that having that much bargaining position. Kalau seperti di Inggris, pengalaman mungkin Pak Mukrin, mungkin Prof. Konder juga di Prancis, mungkin Pak Muhtar, kemudian saya punya moderator ini di Amerika. Ini tidak lagi seorang PhD itu biasa sekali.
It's not a special group of people or group community. They are normal people. Tapi kalau di sini kita masih punya posisi. But at the end of the day, gelar adalah salah satu tolak ukur legalitas formal. But at the end of the day, what you can do and how you can do your work on the basis of your knowledge. Daerah Morowali 72 tahun kemarin 2022 dari visa kerja. Amazing, 72 miliar dibayar 5 juta per tahun. Berarti berapa puluh ribu orang yang terserat di dunia kerja yang menghilangkan kesempatan anak Indonesia. This is blasphemy of the policy, education policy. What will we do in the future for our future generation? Tuhan, ini hanya baru satu case. Look at this, the employment per February 2023, 6,7 juta alumni tidak terserat di dunia kerja. Kemana mereka? Whose job is this? Who is going to be responsible for this? At the end of the day, di Indonesia kebijakan university, menurut salah satu studi yang dilakukan oleh Handayani, terus buat universitas, terus buat prodi, tetapi tidak mempersiapkan infrastructure for the prodi, for the jurusan, in order for them to be absorbed in the workplace. Tidak ada infrastrukturnya. Jadi yang terakhir adalah sarjana, but there is no place in the job place. Akhirnya kalau udah shopping, cuci piring pun jadi. Kalau di luar negeri, proponder cuci piring 6,5 setara dengan 130.000 per jam. Saya pernah trim itu Pak Menteri, trim pagar hidup. Karena mereka di sana tidak pagar beton seperti kita di sini. Pagar hidup itu saya trim itu 9 pound per jam, 180.000. Saya kerja 9 jam, sudah enough saya kirim ke keluarga saya enough juga sama sekali. Ini kalau kita di sini kerja 1 bulan itu setara dengan kita bekerja 1 hari di Inggris kalau kerja serabutan ya. So my dissertation ketika turun salju tidak ada khatib dari London, terpaksa saya didaulat jadi khatib tanpa jadi impromptu on the spot. Saya nggak khutbah, bisa juga saya 30 menit khutbah dalam bahasa Inggris tanpa teks. Hanya saya pulang ke Indonesia, saya mulai lariskan diri saya, self branding, saya bisa khutbah tanpa teks. Alhamdulillah. Ini kan salah satu skill juga ini, communication, the ability to communicate. Jadi ini even the keyboard tidak berani, apalagi kalau program mau sampai di sini. Kalau kan ya sudahlah, kamu yang muda-muda saja. Tapi mereka masih mengajar 15 tahun ke depan. The problem is not for himself or for herself, but the people that he is going or she is going to teach. Kan problemnya, because they are not able to transfer the knowledge effectively without knowing, without having digital literacy. Kemudian ada data literacy, the ability to read, the ability to understand data, the ability to implement the data that they have in their hands. Kemudian critical thinking, tidak bisa dipungkiri critical thinking. Kita tidak lagi menggunakan I know, I understand, and I demonstrate. Di atasnya lagi, I'm able to analyze, I'm able to evaluate, and I'm able to create. Jadi taksonomi Bloom sudah mengajarkan kita 6 tingkat berpikir. Jadi critical thinking is very important for the alumni, Karena kalau tidak mereka miliki ini, mereka akan tergusur. Kemudian emotional intelligence, creativity, of course. Kemudian ada collaboration. Ada orang hebat, bisa berkomunikasi, dia tahu digital literacy dan bakal terus dengan orang. Jadi at the end of the day tidak punya kemampuan untuk memanage karena berkelahi. Adanya cuma hasad dengan orang. Wah ini banyak setan memang ini kalau ada fulusnya banyak setan. Mulus. Saya Pak baru ngantarkan tadris bahasa Inggris jadi baik sekali. Terus kata sampai tidak ada juga segregasi. Berapa sih yang bekerja sebagai guru honor
berapa sih yang bekerja sebagai guru bantu dan berapa yang bekerja sebagai guru tidak tetap. Ini kan tidak ada segregasi, ditulis 48,61%. Berarti kalau ada 7 juta alumni, berarti ada hanya kurang lebih 3.100.000 alumni yang bekerja setelah selesai kuliah. Dan pekerjaannya belum tentu well paid. Good job, not necessarily well paid. PhD, sudah profesor, dan yang luar biasanya mereka bisa terima suaminya dengan sebaik itu. Kalau di Indonesia, alhamdulillah, suami sudah PhD, toh masih diomelin lagi. Akhirnya dia ikut ikatan suami takut istri. Dan notabene well paid, good job and well paid. Kalau di sini 3,90 cukup mengajar dengan gaji 350 per bulan sebagai honor. Kemudian rata-rata gaji lulusan, gaji lulusan Singapura saya sebutkan 46.439.400 rupiah. Ini 20 Februari 2023. Fresh graduate. Kalau di Inggris lebih kaget lagi. Tahun 2012 saya ada survei mengatakan guru SD terangkat di Inggris, maksudnya di kontrak itu 50 juta per bulan take home pay. Dia bisa beli BMW within 3 bulan. Kita alhamdulillah. Oke. Pekerjaan dengan gaji tertinggi, corporate suit, head of finance dari banyak sekali. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pencarian kerja lulusan. Jadi banyak faktor ini Pak ya. Kalau menurut Handayani catat bahwa terus buka perguruan tinggi, layanan pendidikannya yang lemah. Kemudian McKinsey Global Institute katakan bahwa dia prediksi Indonesia ini tahun 2030 ada namanya labor shortage of educated and skilled. Banyak orang mau bekerja tapi lapangan pekerjaan semakin sedikit. Tingkat kesiapan dan keterampilan teknis lulusan, our university graduates in Jakarta are not fully ready for high skill job. Itu intinya. Kemudian kendalanya, bagaimana caranya? Menurut Kalimantan 2005 ada namanya triple helix: academician, businessman, and government. Ini harus bekerja sama. Kalau tidak, at the end of the day, if you are working as academician detached from the government, detached from business people, you cannot expect any better things in the future. This is according to the analysis of Handayani and Kadiman. Jeli selalu mengambil kesempatan yang pertama. Jadi kalau Pak pemateri ini sudah mengenal Pak Mokhtar ini dari masih mudanya sampai sekarang ini, sama saya juga ya dari muda saya kenal beliau ini sampai muda sekarang juga seperti itu. Bersyukur bisa bertemu di sini. Apalagi Pak Rusli, saya sangat senang dengan materi yang sudah dipaparkan, sangat membangun dan memberikan inspirasi kepada kami semua di program studi pendidikan bahasa Inggris. Ya, mudah-mudahan kadris bahasa Inggris di UIN dapat kita tindak lanjuti lebih jauh lagi sehingga kadris di UIN dengan prodi bahasa belum ada sekalinya, tapi harapan kami memang untuk bisa mendapatkan unggul itu sangat tinggi, dan itu sebabnya materi ini saya pikir sangat penting karena salah satu masalah di tim kami sekarang itu adalah untuk mendapatkan jumlah bimbingan dan dosen pembimbingnya saja membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Jadi menurut saya pressure study ini memang sangat kita butuhkan, sehingga kalau memungkinkan, tadi saya sangat tertarik dengan sistem yang di Inggris tadi itu. Demikian juga mungkin di kami, karena kami juga alumni kami itu juga selalu dihubungi oleh perguruan tinggi di mana kita dulu belajar. Inilah mungkin yang bisa dicontoh oleh pengelola program studi pada saat sekarang ini. Kalau dulu di zamannya saya waktu program studi pada tahun 2004 itu
masih manual sekali, sehingga kita harus mengetik satu persatu itu alumni, ketik satu persatu siapa pembimbingnya, siapa mahasiswa bimbingannya. Nah, kalau sekarang mungkin melalui Bapak pemateri tadi itu sudah diberikan gambaran yang paling sederhana dengan menggunakan media sosial saja. Nah, apakah sekarang kita di program studi ini sudah memanfaatkan link-link yang sudah ada? Saya kebetulan ya ikut di PPG sejak dari awal. Ini PPG ini paling rajin mengadakan